orang tersebut menderita neuropati perifer, maka dia tidak akan merasakan apapun saat menginjak paku tersebut atau benda tajam lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Neuropati diabetik adalah suatu kerusakan saraf yang disebabkan oleh penyakit diabetes, dan kondisi ini merupakan komplikasi diabetes yang paling umum terjadi dan mempengaruhi setidaknya 50% dari semua pasien diabetes. Kadar gula darah yang tinggi yang berlangsung lama dan dapat menyebabkan terjadinya cedera progresif pada area saraf. Saraf sensorik ini biasanya yang pertama yang terpengaruh, diikuti oleh saraf otonom yang mengontrol organ internal atau organ bagian dalam. Sementara untuk saraf motorik yang mengaktifkan pergerakan dapat juga terkena, namun sangat jarang terjadi. Ada beberapa jenis dari neuropati diabetik ini, dan seorang pasien diabetik dapat mengalami lebih dari satu jenis neuropati diabetik. Namun yang paling umum terjadi itu adalah neuropati perifer. Neuropati perifer ini biasanya melibatkan beberapa saraf pada bagian perifer di kedua sisi tubuh, baik pada bagian kanan maupun pada sisi kiri, dan mempengaruhi akron sensorik terpanjang yang menyampaikan sensasi dari kaki, tungkai, dan tangan. Gejala yang dirasakan termasuk mati rasa, kesemutan, sensasi terbakar, dan semakin memburuk pada malam hari. Dan bisa mengalami rasa sakit yang tidak dirasakan sama sekali. Sebagai contoh, pada orang normal, saat terpijak benda tajam atau paku, maka orang tersebut akan refleks menarik kaki. Namun jika orang tersebut menderita neuropati perifer, maka dia tidak akan merasakan apapun saat menginjak paku tersebut atau benda tajam lainnya. Sehingga jika terjadi kehilangan sensorik, maka menyebabkan terjadinya peningkatan resiko cedera tanpa rasa sakit yang sering tidak diketahui oleh penderitanya, dan tentunya tidak akan diobati karena tidak tahu. Lama-kelamaan luka ini akan mengarah pada ulkus kaki diabetes, dan jika ulkus tidak sembuh dapat menyebabkan infeksi kaki yang parah, bahkan dapat menyebabkan gangren dan akhirnya harus diamputasi. Kemudian jenis yang kedua adalah neuropati otonom. Jenis neuropati ini mempengaruhi saraf yang mengontrol organ bagian dalam tubuh. Pada neuropatik otonom, organ jantung, syaraf yang mengatur detak jantung dan tekanan darah akan mengalami kerusakan. Dan gejala yang dirasakan dapat berupa perasaan pusing saat berdiri, detak jantung yang cepat, atau terjadinya perubahan detak jantung secara tiba-tiba. Sementara pada sistem pencernaan, kerusakan syaraf dapat menyebabkan terjadinya mual, muntah, kehilangan nafsu makan, kesulitan untuk menelan, pengosongan lambung yang lambat, dan masalah usus. Sedangkan pada neuropati pada sistem kemih dan reproduksi, ini dapat menyebabkan terjadinya retensia urin, inkontinensia urin, dan disfungsi seksual. Dan kerusakan saraf di mata dapat menyebabkan terjadinya penyesuaian yang lebih lambat terhadap perubahan terang dan juga gelap. Kerusakan pada kelenjar keringat ini dapat menyebabkan tidak adanya keringat atau malah berkeringat banyak, terutama pada malam hari. Efek lain dari neuropati otonom ini adalah ketidaksadaran terjadinya hipoglikemia, yang artinya tubuh tidak menyadari ketika kadar gula darah rendah.
Tanda hipoglikemia bisa berupa lapar atau pusing dan bisa tidak sadar sebelum dilakukannya tindakan untuk menaikkan kadar gula darah. Kemudian jenis yang ketiga adalah neuropati proksimal. Jenis neuropati diabetik ini dapat menimbulkan lemah otot terutama pada bagian atas kaki, bokong, dan juga pinggang. Jika kamu mengalami hal ini, kamu akan merasakan rasa lelah di area kaki, susah berdiri setelah duduk, dan rasa sakit yang mendalam secara tiba-tiba pada bagian atas kaki. Dan ini merupakan kondisi kedua setelah neuropati perifer yang dialami oleh penderita diabetes. Dan tentu saja ini lebih sering terjadi pada pasien usia lanjut. Kemudian yang terakhir adalah neuropati fokal atau mononeuropati. Jenis ini menyerang pada satu saraf secara spesifik. Jenis ini terjadi dengan tiba-tiba, sering terjadi di syaraf kepala, terutama yang menuju ke area mata. Namun dapat juga terjadi pada area kaki. Apabila menyerang saraf di kepala, maka penderita akan mengalami gangguan penglihatan dan bisa mengalami kelumpuhan di satu sisi kepala. Neuropati diabetik ini dapat dicegah dengan cara mengontrol kadar gula darah secara spesifik. Demikian video saya kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jumpa lagi di video saya berikutnya. Jangan lupa untuk di like, komen, dan di subscribe. Dukung channel ini agar lebih berkembang. Bersama saya DP Febriani, perawat kamar bedah. Stay healthy. Assalamualaikum.